Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tiara Putri Amrina from Class Management 22A with student ID 224111034. Here I will present in the form of a video about tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisa layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang memaksimalkan untuk waktu yang tidak ditentukan. Ini menurut Hussein Umar. Pengertian studi kelayakan bisnis memiliki 3 kata kunci. Yang pertama, studi, artinya mendalam. Meneliti. Pengertian studi kelayakan bisnis memiliki 3 kata kunci. Yang pertama, studi mendalam, artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Yang kedua, kelayakan. Kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai tujuan yang mereka inginkan, atau dapat diartikan juga memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, bisnis. Bisnis adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau finansial sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya. Dengan kata lain, bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan atau produsen, pedagang, konsumen, dan industri di mana perusahaan berada, dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Selanjutnya, ada 5 alasan mengapa perlu dilakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Kedua, memudahkan perencanaan. Ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Keempat, memudahkan pengawasan. Kelima, memudahkan pengendalian. Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, kelengkapan dan keakuratan data dan informasi yang diperoleh. Kedua, tenaga ahli yang dimiliki dalam tim studi kelayakan bisnis benar-benar tangguh. Ketiga, penentuan metode dan alat ukur yang tepat. Keempat, loyalitas tim studi kelayakan bisnis. Kemudian, pihak-pihak yang membutuhkan atau berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan antara lain. Yang pertama, pihak investor atau pemilik usaha, berkepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan atas modal yang akan ditanamkan. Yang kedua, pihak kreditor. Pihak kreditor ini berkepentingan terhadap kelancaran pengembalian kredit serta agunan yang dimiliki perusahaan. Ketiga, pihak manajemen. Pihak manajemen perusahaan berkepentingan misalnya dalam hal pendanaan. Keempat, pihak pemerintahan dan masyarakat, berkepentingan dalam penetapan dukungan bagi proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintahan seperti subsidi dan keringanan lain. Yang kelima, bagi tujuan pembangunan ekonomi untuk mengetahui manfaat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek bisnis demi tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional. Adapun tahap-tahap dalam melakukan studi kelayakan bisnis yang bersifat umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, penemuan ide. Menentukan ide bisnis yang prospektif, baik satu atau beberapa ide bisnis. Yang kedua, tahap penelitian. Setelah beberapa ide ditemukan, selanjutnya dilakukan penelitian yang mendalam dengan metode ilmiah, dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi, lalu mengelola data berdasarkan teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai, menyimpulkan hasil sampai membuat laporan hasil penelitian tersebut. Ketiga, tahap evaluasi. Tahap ini membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, terutama antara biaya, cost, yang dikeluarkan
dengan manfaat benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Baik, pertama, pada saat pengajuan usulan bisnis yang akan didirikan. Kedua, pada saat bisnis sedang dibangun. Ketiga, untuk bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Tahap ini jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan, misalnya keterbatasan dana, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki skor tertinggi dibandingkan usulan yang lain, berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. 5. Tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, maka perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan bisnisnya. 6. Perencanaan. Setelah semua rencana siap, tahap selanjutnya adalah merealisasikannya pembangunannya. Jika pembangunan bisnis selesai, maka selanjutnya melaksanakan operasional bisnis secara rutin dengan tetap mengevaluasi bisnis agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya, beberapa contoh jenis usaha untuk skala small business seperti berikut. Yang pertama ada warung internet, kedua warung telekomunikasi, ketiga rental VCD dan PlayStation, keempat rental komputer, kelima rental kendaraan bermotor, keenam percetakan fotokopi, ketujuh usaha penitipan anak, ke-8 usaha kurir dalam kota, 9 usaha desain website, 10 usaha penerbitan buku. Etika dalam pelaksanaan SKB. Yang pertama, etika peneliti pada responden. Melindungi hak-hak responden, misalnya responden tidak akan dirugikan secara fisik dan mental. Menyampaikan hasil tujuan penelitian, melaporkan hasil penelitian, tidak memaksa jika responden menolak memberikan informasi. Kedua, etika peneliti pada klien. Etika ini menjaga kerahasiaan identitas klien dan memberikan hasil studi yang berkualitas. Ketiga, etika peneliti pada asisten. Etika ini menjaga rasa aman dari asisten pada saat melakukan penelitian. Yang keempat, etika klien. Etika ini menghargai integritas peneliti dalam melakukan penelitian, misalnya dengan tidak meminta peneliti mengubah datanya.